ini Pak Rato, kan Oh iya, Pak. beberapa hari lagi kita mau memasuki Ramadan ya. Oh iya. Ya, kalau di daerahnya Pak Ranto itu, Pak, kira-kira yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi apa puasa ini apa biasanya? Oh iya, gini Ustadz. Biasanya di daerah saya itu ketika orang mau menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, khususnya di bulan Sa'ban ini Ustadz Iya, ya. iya, iya, Kalau iya. Jawanya itu ruwah gitu kan. Ya, ya. Itu ada kegiatan yang istilahnya sudah menjadi tradisi itu Ustadz. Itu orang pada ziarah ke kubur itu terus nggak tahu apa itu niatnya datang ke kubur itu gimana nih? Apa ada dalil-dalilnya yang mensyariatkan itu? Iya, ya. Ya gini ya Pak Ranto ya. Kalau sesungguhnya kalau ziarah kubur itu sendiri memang sesuatu yang disyariatkan. Nabi SAW memang dulu pernah melarang apa seseorang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum ziaratul kubur. Oh iya iya. Fal'an fazuruha. Dulu memang aku melarang kalian ziarah kubur. Adapun sekarang maka berziarahlah. Nah, sesungguhnya apa sih apa kepentingan dari ziarah kubur? Kalau aslinya bahwa kepentingan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Lalu setelah di sana kita juga mendoakan yang sudah dikubur. Jadi hakikatnya yang namanya ziarah kubur itu tidak ada kaitannya dengan bulan ini dan bulan itu. Maka ziarah gitu kubur ya, tidak khusus terkait dengan bulan Ramadan gitu. Nah, tapi mungkin Pak kalau Pak Ranto lihat yang aktivitas yang dilakukan di sana ketika orang ziarah kubur itu apa yang dilakukan, apa baca Quran atau apa yang tampak gitu? Iya iya, tapi iya. Nah, niatnya sebagian itu datang terus baca Quran gitu kan. Tapi sebagian juga ada yang mungkin diniatkan itu untuk meminta berkah. Nah itu Ustaz gitu. Ya. Itu gimana ini? Iya ya. Jadi pertama ya terkait dengan kemudian kalau mereka berziarah kemudian ternyata di sana apa untuk kemudian membaca apa Al-Qur'an gitu ya. itu sesungguhnya tidak disyaratkan karena apa? Karena yang namanya apa? Kubur bukan tempat untuk membaca Al-Qur'an. Nah, Nabi kita itu pernah bersabda, "La tajalu buyutakum kubura." Jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan, di mana rumah tersebut tidak pernah dipakai untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an, untuk sholat sunat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya aslinya kuburan itu bukan tempat untuk apa? Untuk ibadah di situ. Jadi gitu. ketika orang datang ke kuburan terus baca Quran, baca surat Yasin, itu dalilnya nggak ada Pak? Nggak ada, bahkan itu iya. artinya perbuatan yang sangat tercela karena iya. mestinya itu dibaca di rumah bukan di kuburan. Kuburan itu adalah tempat untuk mengingat mati, bukan untuk kemudian beribadah di sana. Itu satu. Apalagi kalau kemudian tujuannya untuk apa? Untuk minta berkah. Minta berkah. Kebanyakan itu Pak Ustaz. Ini kesyirikan jelas. Allah berfirman tentang itu ya. Jadi Allah berfirman fala intatuhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum tuh. Kalau kamu meminta kepada mereka nggak mendengar, taruhlah seandainya mendengar, itu nggak bisa memenuhi permintaannya. Dan kelak pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Nah, dalam ayat ini jelas bahwasanya mereka nggak mendengar, taruhlah seandainya mendengar pun nggak bisa memenuhi. Bahkan Allah menghukumi hal itu sebagai perbuatan syirik. Jadi kan gimana ya seseorang mau berpuasa di bulan Ramadan tapi mengawalinya dengan apa? Perbuatan kesyirikan yang justru itu akan apa? Akan membatalkan puasanya, nilai pahala bahkan kemudian tidak bernilai apa-apa puasanya tadi. Jadi hukumnya syirik ya? Iya, kalau kemudian kemudian niatnya apa? Untuk minta berkah. Ya. Tapi kalau kemudian semata-mata untuk kemudian beribadah kepada Allah di sana dengan membaca Al-Qur'an, nah ini perantara kepada kesyirikan. Ya, itu akan menjerumuskan dia dalam pada akhirnya berbuat kesyirikan. Ya. Terus apa lagi yang juga kadang dilakukan oleh Pak? Nah, ketika sudah 1 hari atau 2 hari nanti hari H bulan suci Ramadan, itu kebanyakan masyarakat itu padusan Ustadz. Apa itu padusan itu? Padusan itu mandi sebelum hari hanya datangnya bulan suci Ramadan. Kalau Pak, jadi seolah-olah ini gitu, mandi itu sebagian masyarakat itu sudah dianggap
wajib gitu Oh, kan. gitu ya? Iya, Nah, iya. nah. Itu gimana kalau menurut Ustadz? Iya ya, gini. Jadi Pak, itu juga apa jelas ya kita mandi Pak mubah. Kalau mandi biasa, kalau mandi dalam arti bersuci ya itu disunahkan ya, kaitannya dengan seseorang misalnya mau sholat Jumat mandi, atau kemudian dia junub kemudian mandi, jelas. Tapi Pak, sesungguhnya antara bulan Ramadan dengan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu mandi nggak ada tuntunannya. Nggak ada dalilnya Ya, Pak Ustadz nggak ya? ada. Iya, Nah, iya, iya. apalagi kalau kemudian tadi Pak, orang mandi tujuannya apa tadi kira-kira Pak, untuk apa kok dia mandi itu? Apa mandinya di tempat tertentu atau mandi di sumur masing-masing gitu, di sungai tertentu atau di sumur masing-masing Pak? Sebagian ada sungai tertentu, memang sebagian sudah sebagian sudah umum disiapkan tuh. iya. Ya tadi Pak, kalau tadi ya Pak, di tempat tertentu mandinya kan Pak, mungkin umum ya, campur aduk gitu ya. Iya, ada sebagian ada yang gitu Ustadz. Nah, itu kan double itu berarti ada ikhtilat ya, ada percampuran laki perempuan mandi lagi kan, artinya buka aurat, itu kan jelas apa sesuatu yang diharamkan secara syariat. Dia mau mengawali bulan yang penuh berkah Ramadan diawali dengan kemaksiatan. Nah, nggak tahu apakah mungkin juga dianggap itu berkah airnya. Kalau kemudian dianggap itu airnya berkah dengan mandi situ, itu lebih parah lagi. Karena itu lebih parah lagi ya, karena itu bagian dari kesyirikan. Jadi kadang ya kita istilahnya kalau melihat fenomena seperti itu kasihan ya sama masyarakat orang muslimin, orang ya. awam itu kan. Iya, mereka ingin beribadah kepada Allah dengan nanti berpuasa, tapi kemudian mengawali dengan hal-hal yang dengan cara-cara yang kurang pas ya Pak Ustadz ya. Jadi justru nanti kemudian ya nggak ada nilainya puasanya, karena sudah didahului dengan kemusyrikan atau dengan kebidahan yang ini justru kemudian akan sangat merugikannya ya maka ini berarti menunjukkan bahwa kepentingan untuk dakwah itu sangat mendesak. Jadi untuk kemudian ya kita pedulilah kemudian sama masyarakat agar bagaimana mereka tidak sampai terjerumus hal-hal yang bid'ah, apalagi merupakan kesyirikan, demi keselamatan mereka. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Ya, amin Pak Ustadz. Ya, agar mereka terlepas dari berbagai macam bid'ah dan kesyirikan ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya jawab atas tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sama Pak Ranto.